Yang tak ngurus anak yatim fakir miskin itu dia membohongi Allah. Bayangkan Tuhan saja sanggup dibohongi, apalagi kita. 3 kali sehari kita dibohonginya, bukan 2 kali, 3 kali. Nomor berapa Pak Ali? Hah? Yang di hati sedikit kan? Ya kan, kalau kita seperti itu dia. Kata Allah, apa kata? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazi, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Wahai orang beriman, jangan kau ambil pemimpinmu dari walimu dari orang-orang yang tak benar. Orang-orang tak benar itu banyak. Kafar di situ bukan orang kafir, dulu orang Islam saja. Musailamah itu dulu Islam tidak? Islam, tapi tak bisa jadi pemimpin. Diambil, jangan kau ambil pemimpinmu dari orang-orang yang tak benar, yang tak lurus, gitu artinya. Ambil, jangan, kalau jangan tuh lah tuh jangan, kalau dikerjakan berdosa. Oh, kita harap orang luar dari Islam itu akan mengurus anak yatim kita, ada tidak? Takkan ada. Siapa lagi? Ya kita ini yang jadi bapak orang tuanya yang harus kita urus setiap hari. Sumbang-sumbang sedikit-sedikit kan jadi banyak. 1.000, 2.000, 1.000, 2.000 jadi banyak. Alhamdulillah sekarang MZA sudah mengurus anak yatim dan fakir miskin itu hampir 4.000 orang yang kita beri makan. Tapi dengan kemampuan kita, kalau didukung oleh yang lain yang kuat, tentu lebih banyak. Kalau bisa, ya bawa ke rumah kita. Lebih baik, kata Rasul, dikala ada seorang anak yatim di rumah seseorang, kata Allah menahan bala ke rumahnya, seorang saja. Diurus, kita bawa ke rumah kita, tentu kita urus. Allah menahan bala namanya. Kenapa kok harus berjamaah? Kadang-kadang kita lagi tak ada nih, tapi saudara kita yang ini ada. Jadi kalau berjamaah tidak terasa namanya. Mungkin rezeki kita lagi tak ada, Allah beri dari yang lain, yang ini tetap diurusi. Jadi ada saya berjumpa suatu desa, yang suatu desa itu desanya mengurus anak yatim, diberi makan setiap hari, dibelanjai dari ADD. Alhamdulillah, luar biasa. Terus apa lagi? Dia menyelenggarakan infak khusus namanya, yang diberikan kepada anak-anak. Anak-anak ini luar biasa, penerus loh. Kalau generasinya rusak semua. Kalau anak-anaknya rusak, besok jadi apa kita? Terus apa lagi? Kalau tidak ngurus, dia sekolah dapat ilmu agama dari mana? Dari mana dia akan mendapatkan ilmu agama? Anak-anak yang susah ini dari mana? Kalau umat Islam ini tidak benar, mereka sekolahnya di mana? Sekolah agama Indonesia itu mahal. Mahal tidak? Ada tidak sekolah agama itu yang murah sekarang? Ada, tapi satu-satu. Tapi kalau yang murah itu ya namanya barang murah lah kadang-kadang. Lah kadarnya saja, tapi janganlah yang murah itu. Tapi rata-rata sekolah agama itu mahal. Kalau sudah mahal, mereka apa bisa sekolah di sana? Halo? Tidak. Siapa yang bertanggung jawab dengan mereka ini? Yang mereka harus mendapatkan ilmu agama, tapi ilmu agama itu mahal, ilmu sudah dijual. Siapa yang akan mempertanggungjawabkan ini? Besok dipanggil kita tak mau kita dipanggil. Makanya Al-Hidayah itu punya cita-cita besar. Kalau Al-Hidayah itu bangun sekolah besok, sekolah tak bayar, ilmu tidak kita akan jual. Kalau ilmu sudah dijual, tunggu kebodohan itu di mana-mana. Inilah penyebab umat ini rusak hari ini.
karena ilmu sudah dijual mahal. Betul tidak? Masuk pesantren, anak saya masuk pesantren 10 juta. Bagaimana si miskin, bagaimana si yatim? Tidakkah kita pikirkan? Kenapa tak kita pikirkan? Karena kita pembohong. Betul tidak? Kalau bahasa Jawa ini apa? Orang Jawa ini apa? Ngabusi. Kalau bahasa Mandailing pergabus no ya. Itu tanya ke guru Al-Farabi itu, kalau omong Mandailing nih, omong Batak nih pargabus, kalau omong Jawa nih ngabusi. Kalau bahasa Melayunya ngudang utah. Kita tidak, mulai kita berubah hari ini. Kalau kita bersatu, umat ini bersatu, betul bersatu kembali, tak jadi pembohong, Islam akan bangkit lagi. Islam jangan bicara Islam bangkit kalau masih jadi pembohong. Generasinya siapa yang selamatkan? Mereka mau sekolah di mana? Mereka mau belajar di mana? Iuran bulanannya 1 juta, boro-boro iuran bulanan, makan aja payah, iya kan? Kemana hati kita letakkan? Taruh di dengkul apa? Hah? Inilah keberadaan Majelis Zikir Al-Hidayah hari ini, untuk kembali kepada fitrah Islam yang sesungguhnya. Rasulullah cinta dengan anak yatim, dia cinta dengan fakir miskin. Kata Rasul, aku besok di surga itu begini dengan fakir miskin itu begini, kata dia. Begitu sayangnya Rasulullah dengan mereka. Kita hari ini tidak sayang. Apa buktinya? Kalau sayang, sekolah agama tak dijual. Betul tidak? Betul tidak? Kita jujur nih, ini kan masjid, harus jujur kita di sini. Ini yang kita harapkan perubahannya. Tentu kita perlu lahir pemimpin yang pro namanya, bahasa apa ya? Pro. Yang bukan kompak. Pro itu apa ya? Bukan GL Pro apa? Pemimpin yang berjuang untuk membela ini, membela anak yatim ini. Kenapa? Mereka penerus bangsa, generasi penerus. Ya, kita ini bakalan tua, besok mati. Perlu tidak lahir yang pro dengan anak yatim itu? Perlu tidak? Perlu. Kalau tidak, dia minta pertanggungjawaban. Kamu kenapa kok begini, kata Allah besok kan? Saya tuh, ya Allah, bukan tak mau taat, saya tak ada ilmu. Kenapa kamu tak berilmu? Tanya. Tidak ada tempat saya belajar, wahai Allah. Kenapa tak ada tempat mau belajar? Waktu itu kutanya, waktu itu ilmu itu dijual mahal. Siapa yang jual? Wah, udah sampai situ banyak, wahai Allah. Mereka begini, panggil lagi semua, dipanggil. Mau tak kita ikut dipanggil? Ya. Dipanggil Tuan Guru Al-Amin, katanya. Datang, kau ikut jual ilmu ya? Iya ya Allah, sama kalian, sama masuk neraka kalau ikut menjual ilmu. Rasulullah itu ada tak dijualnya? Ada tidak? Tidak ada. Saya juga tak pernah menjual saya ini. Kalau saya jual enak kali, ikut saya datang setiap surau sebanyak ini kan. Oh, sekarang kita ada surau itu 383. Pokoknya datang saya terus kan gitu. Wah, enak banget kan? Betul tidak? Ya kan Pak Ali? 383 hari ini banyaknya. Saya datang setiap malam. Enak kan? Enggak, saya datang dia sendiri dari Pekanbaru saya ini, demi negeri saya yang paling saya cintai ini.
Dari Pekanbaru, baru datang saya dari Pekanbaru. Dekat Pasir Pengaraian Pekanbaru, dekat Rambah utamanya dengan Pekanbaru. Sudah kejar sampai kemari. Bagaimana agar kita betul-betul kepada Allah itu? Pakai duit siapa? Duit sendiri. Dibayar? Tidak bisa dibayar, tidak boleh. Kadang-kadang saya yang bayari lagi. Begitu. Kalau Ustaz dakwah kasih duit kan enak tuh. Oh, saya dakwah nih, ini tinggal untuk kalian semua kan hebat itu. Iya kan? Sebenarnya sih seperti itu. Tapi kadang-kadang kan banyak dalilnya begini belok kiri belok kanan ya, namanya kalau dikira gini ya wah semuanya jujur saja lah. Al-Hidayah ini modalnya jujur ini, betul tidak? Betul. Modalnya jujur saja. Dasar agama walau alam, tapi modalnya jujur terus jalan terus jadi. Berapa banyak kita hari ini? Ratusan ribu orang. Betul tidak? Betul. Besok kita undang nih Pak Ali ini. Insya Allah besok kalau tidak akbar beliau ini datang ke sana. Ya kan? Bulan Desember. Pak Amir kita ini juga kita undang. Pak ya Pak ya. Kita undang, insya Allah kita bertemu dari berapa penjuru juga. Modal kita hanya jujur saja. Artinya kita tidak pelintir gitu. Tidak kita pelintir yang minta seperti itu dia. Pokoknya urusan aja tuh kita urusin. Kita urusin yang gitu dia. Itu modal kita. Uang dulu sahabat dulu juga modalnya jujur saja juga. Tadi pelencong kan. Yang buat kacau itu kan dipelintir, dimainkan sedikit nih, ada deliknya sedikit, bisa mundur sedikit nih ya. Tidak ada mundur, jujur saja lurus gitu. Sudah jadi. Tambah Samu ini di bawah Kuala Kecil dan Guru Al-Amin ini ada berapa dong? Ada 8 gitu. Alhamdulillah. Tentu kita juga akan membantu pemerintah. Terbantu. Negara kita bantu. Anak yatim, orang-orang terlantar menjadi tanggung jawab negara, kita bantu. Betul tidak? Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Anak yatim, orang-orang terlantar menjadi tanggung jawab negara. Kita hadir, kita urusi. Kenapa kok baju hebat yang membuat Pancasila ini hebat nih? Dasarnya jelas seperti ini. Kenapa? Masuk salah satu pasal apa yang dicintai Allah. Hebat tidak? Hebat. Berarti ulama dulu hebat dia. Masuk anak yatim, orang-orang terlantar menjadi tanggung jawab negara. Kenapa kok dimasukkan pasal? Kenapa? Berarti yang di dalam yang buat Pancasila ini tak ada yang bohong. Mungkin yang melakukan Pancasila, yang menjalankan Pancasila ini mungkin terjadi kebohongan, mungkin itu kan bisa iya bisa tidak, kadang-kadang banyak iyanya sedikit tidaknya gitu. Bukan tak ada, tapi mungkin. Artinya negara Republik Indonesia hari ini filosofi dasarnya memang fondasi dasarnya adalah Islam sesungguhnya. Tapi tidak Islamnya yang dikedepankan, tapi kandungan di dalamnya itu sungguh adalah Islam. Kandungan di dalamnya sungguh adalah Islam, tapi tidak dikedepankan Islam di dalamnya. Di luar bahasa lainnya kalau kulitnya tak kelihatan gitu, tapi dalamnya Islam. Kan jadi perdebatan hari ini, betul tidak? Betul. Yang ini khilafah, yang ini Pancasila, yang ini khilafah, yang ini Pancasila. Islam tidak merusak. Hancurin kebun syanu, kuasai apa namanya? Dihancurin kebun syanu, lantas kita kuasai gimana? Ngerampok kan? Islam gitu. Hancurin Suriah, dirampok Suriah, Islam enggak tuh? Mana ada Islam pakai rampok?
Benar aja logika berpikir saja dah salah. Maka kau bilang tidak, saya mau ke Suriah ke, tidak usah kamu mati haram nanti. Tidak usah kamu ke Suriah, mati haram. Tapi kalau kamu ikut berduka, mau bantu yang terlantar, kirim duit kamu sana. Tidak usah ikut-ikutan perang dengan ISIS. Wah, ada ngerampok adalah Islam. Rasulullah 44 kali perperangan, Rasulullah itu diserang, tidak menyerang. Kalau bom bunuh diri jelaslah mati haram atau mati haram. Mana ada mati pengantin surga? Emangnya ada pengantin di surga? Mana ada? Tidak saja. Jadi kadang-kadang apa namanya, paham-paham itu merusak bangsa kita. Ideologi bangsa kita sudah damai, rukun. Islam tidak boleh dipaksakan, tidak bisa. Tapi Pancasila itu sudah Islam, ketuhanan yang Maha Esa itu Islam. Wahid, ahadun ahad. Kalau bahasanya ahad, kalau bahasa Indonesianya Maha Esa. Tak mungkin ketuhanan yang Maha Ahad, nggak mungkin Maha yang lain. Artinya sama saja. Jadi bahan perdebatan. Khilafah itu lahir dengan tidak merusak. Tak merusak dia lahirnya. Kalau masih ada yang merusak, Indonesia tak perlu di bumi hanguskan, ganti pemimpin yang baru. Tidak seperti itu dia. Ada cara Allah nanti akan datang. Kepada siapa? Yang umat itu dengan mereka. Kapan itu datangnya? Ilmu tak dijual lagi. Kalau ilmu dijual tak mau orang. Barang jualan. Kapan ilmu tak dijual lagi? Wah, ini pertanyaannya besarnya. Besar. Kapan ilmu Allah itu tidak lagi dijual? Waktu itulah besok khilafah itu bangkit. Kenapa anak yatim itu merasa hebat Islam, kata dia. Sekarang anak yatim itu tak agama Islam itu, tak agama tidak, katanya. Saya tak makan juga, katanya. Iya kan? Hanya kardus Indomie pindah agama orang. Islam itu turun hari ini. Sensus tahun 2010 Islam itu hanya tinggal 73% dari 82%. 10 tahun sebelumnya 2000, sensus tahun 2000, sensus per 10 tahun 2000 Islam itu 82, sekian persen. Sensus tahun 2010 tinggal 73%, 10% hilang. Kemana perginya? Kemana hilang? Habis kotak kardus. Berubah karena kardus Indomie. Berubah. Akibat apa? Islam tidak lagi mengurus. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Abdi itu mengurus. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk mengabdi kepada aku, kata Allah. Abdi raja itu ngurus tidak? Abdi raja itu kalau dia mengabdi kepada seorang raja, kerjanya ngurusi kuda raja.